Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Pembahasan kita dalam pertemuan singkat ini tentang qalbun salim. Qalbun salim, hati yang salim, selamat. Kata hati yang selamat itu datang dalam Al-Quran di dua surah. Dalam surah Asy-Syu'ara dan dalam surah As-Saffat. Dan keduanya berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga pembahasan hati yang selamat ini adalah ilmu penting dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ilmu tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berarti ilmu tentang Hanifiyah, agama yang benar, lurus dan satu-satunya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad saja disuruh ikut ini. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti agamanya Nabi Ibrahim yang hanif ini. Sehingga ilmu ini ilmu yang sangat mendasar, yang dengannya kita di atas Hanifiyah atau tidak. Di sisi lain, ilmu ini
teramat penting karena musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, berusaha merusak akidah kita atas nama millah Ibrahim, atas nama agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika kita punya ilmu tentang hakikat agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka kita akan selamat dari syubhat, dari keraguan-keraguan ini. Ayat yang pertama yang menjelaskan tentang qalbun salim dalam surah Asy-Syu'ara, saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa. Panjang doanya yang akhirnya minta diampuni, diselamatkan di hari kebangkitan. Hari yang la yanfa'u malu wala banun. Hari yang tak ada harta, tak ada turunan yang bisa memberi manfaat illa kecuali. Hanya ini yang bermanfaat di akhirat. Hanya ini yang akan selamat di akhirat. Harta apapun tak berguna. Kekuasaan apapun tak berguna. Turunan apapun tak berguna. Yang selamat, yang bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Di ayat yang lain dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dengan kesimpulan hebat dalam ayat itu, idja'a rabbahu biqalbin salim. Saat Nabi Ibrahim datang menghadap kembali kepada Tuhannya dengan hati yang selamat. Jadi Allah langsung sifati Nabi Ibrahim itulah sang pemilik hati yang selamat. Dan Nabi Ibrahim bersikap datang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat. Dan ilmu besar dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwa yang selamat di akhirat, yang berbahagia di akhirat, yang beruntung di akhirat, yang bahagia di akhirat, mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Apa hati yang selamat itu? Saya bacakan penafsiran yang Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebutkan dalam tafsirnya. Kata Ibnu Katsir, illa man atallaha biqalbin salim, ay salim minad danas wasyirk. Salim, selamat dari kotoran dan kesyirikan dalam beragam bentuknya. Berkata Ibnu Sirin, al-qalbus salim ay ya'lama anna Allaha haqq wa anna as-sa'ata atiyah la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur.
Ibnu Sirin berkata, hati yang selamat adalah hati yang berilmu. Hati yang meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. 2, meyakini bahwa hari kebangkitan pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan, menghidupkan kembali yang telah hancur dikubur. Yakini itu, dan yakini seluruh kejadian hari akhirat, dan yakini yang menjadi pangkal keyakinan bahwa hanya Allah yang hak, yang berhak untuk disembah. Yakin itu selamat. Kalau di atas, selamat dari kotoran, dari syirik. Kalau di sini, ilmu. Berkata Ibnu Abbas, beliau berkata, illa man atallaha biqalbin salim, al-qalbus salim ay yashhada an la ilaha illallah. Beliau berkata, hati yang selamat itu hati yang dipenuhi dengan syahadat bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah, dibesarkan, diagungkan, diserahkan padanya ibadah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini singkat tapi pangkal hati yang selamat. Berkata Mujahid dan Al-Hasan serta selain keduanya, biqalbin salim, hati yang selamat itu yakni minasyirk, selamat dari kesyirikan. Selamat dari kesyirikan. Berkata Sa'id ibn Musayyab, al-qalbus salim huwa al-qalbus sahih wa huwa qalbul mu'min lianna qalbal munafiq marid. Qala Allah Ta'ala fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yaktibun. Beliau berkata, hati yang selamat adalah hati yang sehat. Ini lain lagi. Salim berarti apa? Sehat. Hati yang sehat itulah hati orang yang beriman. Bukan hati orang munafik. Sebab hati orang munafik sakit. Kemudian datangkan ayat yang menjelaskan fi qulubihim marad, dalam hati orang munafik marad, penyakit. Kalau yang selamat di akhirat Nabi Ibrahim dan yang mau mengikutinya, hatinya selamat, hatinya sehat dari penyakit. Berkata Abu Uthman An-Naisaburi, al-qalbus salim minal bid'ah, al-mutmain ila sunnah. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari bid'ah dan betul-betul tenang, bahagia di atas sunnah. Itu hati yang selamat. Pertanyaan, tafsir ini berbeda-beda. Ada titik temu, ada satu lafaz, tapi secara umum terlihat perbedaan. Apakah betul berbeda? Kalau orang cermati, tak ada perbedaan.
seluruhnya benar, seluruhnya saling memperjelas. Salim dari sin, lam, mim, selamat, sehat, bersih, suci, kuat. Itu salim. Hati yang selamat, hati yang betul-betul diisi dari la ilaha illallah, selamat dari kesyirikan, yang terus dia kembangkan la ilaha illallah, tegak di atas sunnah, selamat dari bid'ah, yang terus dia sempurnakan lagi la ilaha illallah, sehingga apa? Selamat dari dosa-dosa besar, penuh di atas ketaatan, yang terus dia sempurnakan lagi la ilaha illallah itu, sehingga selamat dari dosa-dosa kecil, semakin tersibukkan di atas yang baik, sunnah, yang terus dia sempurnakan lagi selamatnya, bahkan selamat dari hal-hal yang makruh. Itu kesempurnaan selamat sudah. Bahkan ada makna selamat jamaah, selamat karena betul-betul di atas pilihan yang tepat. Sama-sama sunnah, sama-sama amalan sunnah, tetapi hati yang selamat, kokoh di atas yang lebih kuat sunnahnya. Sama-sama wajib, hati yang selamat lebih mendahulukan yang paling wajib. Bahkan makna hati yang selamat ketika berada dalam kondisi yang harus terjatuh ke dalam mafsadah, ke dalam mafsadah. Tidak bisa tidak, dia sudah terjebak ke dalam mafsadah. Di sini mafsadah, di situ mafsadah. Sehingga apa? Hati yang selamat yang mampu memilih mafsadah, kerusakan yang paling ringan. Itu hati yang selamat. Hati yang selamat yang seperti ini jamaah, yang pangkalnya la ilaha illallah, yang terus disempurnakan, ditahqiq, yang disitulah kesempurnaan iman, ini memerlukan ilmu. Sebab tidak akan selamat kecuali harus tahu apa jalan selamat itu. Tidak akan selamat kecuali harus tahu apa tauhid itu. Tidak akan selamat kecuali harus mengerti apa kesyirikan itu, apa sunnah, mana bid'ah, apa ketaatan, yang mana maksiat, mana dosa besar, mana dosa kecil. Perlu ilmu. Bukan sekedar ilmu itu, ilmu yang lebih dalam lagi, sehingga di antara yang wajib-wajib yang dia ketahui, dia tahu ini yang lebih wajib. Di antara sunnah-sunnah dia ketahui, dia punya ilmu, ini lebih sunnah. Di antara kebaikan-kebaikan yang dia tahu, dia bisa paham bahwa ini yang lebih baik. Itu perlu kedalaman ilmu. Al-ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keimanan yang tertinggi, keimanan yang tertinggi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, lihat, al-iman bid'a wa sab'una syu'bah. Iman ada 77, 73
bid'ah wa sab'una, sekitar 73 sampai 79 cabang. Maka kata Nabi, fa'a'laha, yang tertingginya adalah la ilaha illallah. Tadi tafsirnya Ibnu Abbas, dari semua tafsir tadi, Ibnu Abbas yang paling hebat. Dan Ibnu Abbas menjelaskan hati yang selamat satu saja. Hati yang mampu bersyahadat la ilaha illallah. Itu saja. Sebab itu yang melingkup semuanya. Sebab awal selamat dengan menerima la ilaha illallah, dan puncak selamat juga apa? La ilaha illallah. Penafsiran singkat tetapi sempurna. Ada yang menjelaskan hati selamat dari kesyirikan, jelas. Selamat dari beragam dosa-dosa. Yang intinya selamat dari segala perkara yang bertentangan dengan la ilaha illallah, yang merusak la ilaha illallah, yang mengotori la ilaha illallah. Apalagi kalau sampai menghancurkan la ilaha illallah seperti kesyirikan. Semakin selamat la ilaha illallah kita dari bid'ah, dari dosa-dosa, dari hal-hal yang tidak pantas, maka semakin salim, semakin bersih, semakin putih. Jadi pangkal selamatnya hati di atas tauhid. Pangkal selamatnya hati dari kesyirikan dalam beragam bentuk kesyirikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat datangnya Ramadan, yang dipanggil masuk ke bulan Ramadan, orang yang hatinya selamat. Yang dipanggil hati, bukan mulut, anggota tubuh, penampilan, langsung sifat hati yang dipanggil. Yunadi munadim minas sama, di awal masuknya Ramadan ada teriakan dari langit, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mengharapkan, harapan, hati yang dipanggil, harapan, yang menginginkan, yang mencintai. Wahai orang-orang yang mengharapkan, yang menginginkan, yang mencintai kebaikan-kebaikan, karo-karo mako, batu mako, bersegeralah, datanglah. Itu yang dipanggil. Wa ya baghiyas syarr, wahai orang-orang yang menginginkan, inji, penggaukan dosa, syarr, dosa dalam beragam bentuknya. Wahai orang-orang yang mengharapkan dosa, menginginkan dosa, berhenti. Panggilannya panggilan hati dari dua sisi. Dari dua sisi, kebaikan dan selamat dari bahaya. Harapkan kebaikan dan jangan harapkan dosa. Itu apa itu? Qalbun salim. Yang dipanggil apa? Orang yang menginginkan, mengharapkan, mencintai tauhid. Orang yang tidak mau lagi, membenci kesyirikan. Ini dipanggil masuk. Itulah qalbun salim.
Itu yang dipanggil masuk Ramadan, jemaah. Wahai yang menginginkan kebaikan, sunnah, petunjuk Nabi, firman Allah, sabda Nabi, yang menginginkan petunjuk Nabi, bersegera. Wahai orang-orang yang tidak menginginkan bid'ah, ayo datanglah ke sini. Dilarang masuk kalau masih menginginkan bid'ah, kejelekan ini. Wahai yang menginginkan ketaatan, bersegeralah. Orang-orang yang tidak mau lagi dosa, bersegeralah. Dilarang masuk orang-orang yang masih mau melakukan dosa. Hati yang selamat yang dipanggil masuk untuk Ramadan. Kenapa? Sebab itulah yang mau diisi. Itu mau diisi. Diisi dari dua sisi ini. Ini dua sisi ini. Semakin banyak kebaikan yang dia inginkan, dia ucapkan, dia lakukan, dan semakin benci, semakin dia buang syirik, bid'ah, semakin jauh dari itu. Bahasa yang lebih terkenalnya, lakukan perintah, tinggalkan larangan. Iya, itu hati yang selamat. Itu apa namanya? Takwa. Ya kan? Apa definisi takwa? Lakukan perintah, tinggalkan larangan. Hati diisi dengan takwa, itulah takwa. Dia masuk Ramadan, mengisi hatinya dengan ketakwaan. Semakin menginginkan kebaikan, semakin mengucapkan kebaikan, semakin melakukan kebaikan, memperbanyak betul perkara itu, semakin jauh dari kejelekan, semakin tidak menginginkan dosa, dan seterusnya. Itu takwa. Ini jamaah, jalan hidup, bukan hanya jalan hidup di bulan Ramadan. Hidup harus di situ. Tidak boleh tidak. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Semakin banyak isinya, semakin banyak bekal. Semakin banyak isinya, semakin banyak bekal. Saat kita meninggal jamaah, inilah yang akan kita peroleh hasilnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan? Apa yang terjadi? Hussilah. Sudah bahasa Indonesia? Hasil. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Sudah jadi bahasa Indonesia. Maka dihasilkanlah. Saat yang dibangkitkan, dikubur, dikumpul kita di padang mahsyar, apa yang akan kita hasilkan? Apa yang akan kita raih? Ma fis sudur. Apa yang ada di dalam dada. Itu apa? Yang terkumpul di dalam hati. Tapi kalau hati kotor, kebaikan tidak mau masuk. Yang baik-baik itu hanya masuk sama yang baik-baik. Jelek-jelek yang masuk. Hati kotor, tambah banyak kejelekannya, tambah banyak dosa. Hati yang kotor suka syirik, suka dosa, suka maksiat. Hati yang kotor, hatinya bergantung kepada selain Allah, membesarkan Allah selain Allah, mengagungkan selain Allah. Hati yang kotor, mengharap perlindungan kepada selain Allah, meminta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kotor, busuk betul hati seperti itu.
Hati yang kotor seperti ini, yang dia suka lihat, yang dia suka lakukan, yang dia temani orang-orang seperti itu juga. Kalau dia melihat orang menyembah Allah, senang, bahagia. Tapi kalau dia melihat orang yang bertauhid, betul-betul tidak mau menyembah Allah, membenci penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sangat benci sama itu. Itu karena kotornya hati. Sikap orang seluruhnya di dunia ini itu karena hatinya. Tidak ada yang lepas dari kondisi hati. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Karena itu terus bersihkan hati. Hati yang kotor itu dipenuhi dengan syahwat. Hatinya hanya kotoran-kotoran syahwat, hal-hal yang busuk menjijikkan. Iya, zina dengan segala rentetannya, minuman-minuman dengan segala jenisnya. Iya, syahwat kekuasaan dalam segala bentuknya, narkoba dalam segala jenisnya, perjudian dalam segala ragamnya, beragam kekotoran. Itu yang dia inginkan, hati yang kotor. Hati yang bersih, betul-betul merasa jijik terhadap perkara itu. Yang diinginkan adalah kebahagiaan, ketenangan, kenabayan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih itu menginginkan kesucian, iffah. Hati yang bersih itu menginginkan keadilan. Hati yang bersih itu menginginkan manusia selamat hartanya, tidak terganggu. Demikian pula hati yang kotor itu hati yang dipenuhi dengan amarah, tunduk sama amarah. Itu hati yang kotor. Yang kalau amarah memuncak, menguasai dirinya, menguasai jiwanya, ammaji, memukul, bertengkar, berselisih, puncaknya membunuh. Itu kotoran hati. Diancam di awal Ramadan, berhenti. Dalam riwayat ini teriakan setiap malam Ramadan. Jadi jamaah, setiap orang berbuka, setiap orang berbuka, berenung-berenung juga. Jangan hanya larut dengan nyaman estelerka, palu butunga. Sampai nak lupai, mengaribi mi, kamat mi tahu hari apa mi? Nasi dos baru setengah jalan, padahal labus mi palu butunga, labus mi estelerka, nasi dos setengah jalan, kamat mi tahu. Nah sudah, Nabi mengatakan, kalau makanan sudah disiapkan, maka tidak ada solat. Palabu sih. Sudah, tambah masuk ke dalam saat-saat berbuka jamaah, itu saat-saat berbahagia. Untuk orang yang berpuasa, apa makna bahagia di situ? Bahagia, kalau sekedar bahagia, nyaman akan rekan-rekan, nyaman apa lubu tu, nyaman nanua. Kalau yang seperti itu jamaah, semua orang lapar bahagia. Mana tidak puasa? Sementara ini bahagia khusus untuk orang yang berpuasa. Apa bahagia di situ? Bahagia menikmati dalam penuh kesyukuran. Bahagia yang lebih hebat adalah hati bahagia sehingga saat itu kalau dia berdoa pasti tembus. Kebahagiaan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saat-saat seperti itu ingat. Ingat nikmat Allah, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Sebab saat berbuka doa mustajabah. Mustajabah double-double di situ. Sebab apa? Orang yang berpuasa di luar Ramadan saja doanya mustajabah. Apalagi dalam bulan Ramadan. Yang kedua, siang dan malamnya Ramadan doa mustajabah. Yang ketiga, saat berbuka itu mustajabah lagi. Banyaknya kita hilang kesempatan doa mustajabah. Itu kebahagiaan besar, terhebat, doa mustajabah saat berbuka. Yang ingin kita tambih adalah saat berbuka jamaah, saat berbuka itu dalam kebahagiaan kesyukuran kita itu akal hati semakin terbuka. Akal hati semakin terbuka sehingga ketika orang baca doa lebih khusyuk. Ketika dia sholat habis berbuka secukupnya, kemudian dia sholat, enak itu sholat, khusyuk itu sholat. Tapi berbuka yang secukupnya dulu, bukan balas dendam dulu. Makanya lihat cara bukanya Nabi gimana. Nabi buka apa? Rutop dulu, kurma mengkal. Kalau tidak ada, kurma yang masak yang paling banyak. Kalau tidak ada, Nabi apa? Cukup minum beberapa teguk, sholat. Ya, penanya palebutun tenangnya apa? Tapi saya remo. Jangan, 5. Itu lagi tidak menikmati, cancangi. Padahal itu enaknya itu kalau dimakan pelan-pelan. Senang, nyaman, pelan-pelan, nikmati. Karena cara berbukanya langsung full, tak bangkai lalang. Tak bangkai lalang. Harusnya jalanan masuk itu hanya untuk apa? Hanya untuk motor. Ini yang masuk bulldozer. Tak bangkai lalang. Akhirnya pergi sholat, bagaimana mau khusyuk? Bermasalah di dalam. Baik, lihat. Saat-saat berbuka jamaah, selain mengantar kepada kesyukuran, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan berdoa di situ, maka ketahuilah yunadi munadim minas sama. Kan awal masuk malam apa? Masuk maghrib. Itu awal itu. Masuk maghrib itu di situ seruan itu. Ya baghiyal khair, wahai yang menginginkan kebaikan, bersegera. Wahai yang menginginkan dosa, berhenti. Introspeksi diri di situ. Saya dipanggil lagi untuk kebaikan. InsyaAllah muko puasaanku insyaAllah semakin baik. InsyaAllah sebentar ini solatnya saya akan semakin baik. Bacaan Qurannya saya, doanya saya, sedekahnya saya, pabukanya saya. Sebab disadar panggilan ini. Wa ya baghiyas syarr aqsir, yang menginginkan dosa berhenti. Astaghfirullah. Dia periksa dirinya, hatinya. Masih ada keinginan dosa, jangan hilangkan betul. Ini kalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari apa? Terikatnya hati kepada selain Allah dalam bentuk cinta, harapan, takut, permintaan kepada selain Allah. Di sini lahir apa? Syirik dalam beragam bentuknya. Selamat dari apa? Dari memperturutkan syahwat. Di sini lahir apa? Zina dalam beragam bentuknya. Selamat dari apa? Memperturutkan amarah. Di sini lahir apa? Kalau memperturutkan amarah, lahir kezaliman sampai membunuh. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, dosa seluruhnya besar dan kecil
kembali kepada tiga ini. Terikatnya hati kepada selain Allah, di situ syirik. Kenapa ada orang datang ke kuburan minta? Hatinya terikat kepada selain Allah. Hatinya terikat ke kuburan itu. Ada yang ikatannya cinta, makanya dia datangi sebab dia cintai. Ada yang ikatannya harapan, sebab dia anggap bisa dapat kalau dia datangi. Ada yang ikatannya takut, sebab kalau tidak datang, kita bisa celaka. Itu semuanya ikatan. Hancurkan semua ikatan itu, gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang paling dicintai, paling diharapkan, paling ditakuti, tidak ada lagi yang lainnya. Itu hati yang selamat. Itulah la ilaha illallah. Sempurnakan lagi ketundukannya sehingga ibadah-ibadah kita lakukan betul-betul di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakan la ilaha illallah kita sehingga apa? Kita tidak memperturutkan syahwat kita. Sempurnakan lagi sehingga kita tidak tunduk terhadap amarah, nafsu, dan emosi kita. Puasa jamaah itu amalan paling hebat mendidik, menghancurkan perkara ini, dan paling hebat mendidik mewujudkan tauhid, mewujudkan iffah kesucian, dan mewujudkan keadilan. Terakhir, hati yang selamat adalah hati yang paling hebat dalam berdoa. Hati yang selamat itu, mau lihat selamatnya hati, lihat bagaimana kita berdoa. Bagaimana kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Lihat hati saat meminta, lihat hati sangat meminta. Kita meminta kepada Allah, hati sangat yakin hanya Allah yang pantas saya mintai, selainnya tidak. Hati yang selamat saat berdoa, yakin betul semua yang saya minta hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sama yang lainnya. Hati yang selamat saat berdoa adalah hati yang yakin hanya ketika Allah kasih baru saya bisa dapat. Selain Allah tidak ada yang bisa. Hati yang selamat saat berdoa adalah hati yang yakin maha baiknya Allah, maha pemurahnya Allah, maha luar biasanya Allah, sehingga dia yakin doanya pasti diterima. Tidak ada keraguan dalam hatinya saat meminta, Allah pasti terima. Itu hati yang selamat. Semakin selamat hati, akan lahir apa? Ini lahir ini. Akan lahir harapan semakin besar. Tambah hebat itu meminta. Dia minta sesuatu yang paling besar. Tenana setengah-setengah pala. Kalau orang meminta kepada Allah setengah-setengah, itu tanda hati kotor. Hati dipenuhi apa? Ilmu salah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati yang benar, yang betul-betul mencintai Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah jamaah sebagaimana yang Nabi sebutkan. Ayo Nabi sebutkan dalam hadis, seandainya semua orang, jin dan manusianya semuanya meminta dan semuanya dikasih, maka tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya seperti apa? Jarum yang dimasukkan ke lautan. Ayo masukkan jarum ke lautan. Apa yang terangkat? Apa yang naik? Hanya sedikit air ini yang di jarum. Dianggap tidak ada. Yang di lautan, padahal ini jin dan manusia semuanya sudah meminta dan semuanya dikasih. Harus yakini Allah seperti itu jamaah, maha kaya. Sehingga saat kita meminta, minta sehebat-hebatnya, minta seluas-luasnya, minta sebesar-besarnya. Nabi bersabda, wal yu'azzimir raghabah, dalam mengharap, perhebat harapan, perbesar harapan, jangan setengah-setengah. Itu dalam doa.
Hati yang selamat dalam berdoa jamaah, yang paling merendah saat berdoa, yang merengek betul dalam berdoa, yang terus menerus berdoa. Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai' akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling akram, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan doa. Yang banyak yang kita sering dengar di ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling akram, paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Nah, sekarang ada hadis memperjelas tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah mengalahkan doa. Berarti mau jadi paling mulia, mau jadi paling bertakwa, itu apa? Yang paling hebat, paling banyak, paling luar biasa berdoa. Berbekallah dengan bekal seperti itu. InsyaAllah ta'ala hari-hari kita bersama Ramadan akan menjadi hari-hari terbaik, terindah dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu ya'akum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.